Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Zaini Hafiz, MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota, di mana kami bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Berikut video presentasi dari kami. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Ada Dea Siti Nurrohma 2018-01018, ada Muhammad Fauzan 2018-01053, Novita Permatasari 2018-01076, dan saya Siti Jubaida Gani 2018-01091. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kepala sekolah sebagai supervisor dan administrator pendidikan. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, dapat menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai administrator. Adapun tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator adalah membuat perencanaan. Salah satu fungsi utama dan pertama dari kepala sekolah adalah membuat perencanaan. Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi setiap organisasi atau kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka membuat perencanaan, kepala sekolah paling harus membuat rencana tahunan. Dalam rencana tahunan, hendaklah mencakup bidang-bidang berikut. Program pengajaran, di mana dalam program pengajaran terdapat pembagian tugas mengajar, pengadaan buku-buku pembelajaran, alat-alat pembelajaran, dan sebagainya. Kesiswaan, antara lain syarat-syarat penerimaan murid baru, pengelompokan siswa, pembagian kelas, pelayanan bimbingan dan konseling, dan pelayanan kesehatan. Kepegawaian, antara lain penerimaan guru baru, pembagian tugas guru dan pegawai, mutasi atau promosi guru dan pegawai. Kemudian keuangan, mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Perlengkapan, antara lain meliputi sarana dan prasarana kepala sekolah, rehabilitasi gedung, penambahan ruang kelas, dan lain sebagainya. Kemudian, kedua, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah menyusun organisasi sekolah. Organisasi menggambarkan adanya pembidangan fungsi dan tugas dari masing-masing kesatuan. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai administrator pendidikan harus menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya, dapat melaksanakan pembagian tugas dan wewenangnya kepada guru-guru serta kepada pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang telah disusun dan disepakati. Prinsip-prinsip dalam menyusun organisasi sekolah yang baik mempunyai tujuan yang jelas. Para anggotanya dapat menerima dan memahami tujuan tersebut. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam organisasi tersebut. Adanya pembinaan tugas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, atau bakat masing-masing. Struktur organisasi hendaknya disusun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Pola organisasi hendaknya relatif permanen. Adanya jaminan keamanan, kenyamanan dalam bekerja, dan garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab, serta hierarki tata kerjanya jelas, tergambar dalam struktur atau bagan organisasi. Kemudian, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk poin yang ketiga, bertindak sebagai koordinator dan pengaruh, yang dimana kepala sekolah harus bisa berkoordinasi dengan baik agar tidak ada terciptanya perselisihan baik itu antara personalia maupun antara satuan pendidikan yang ada di sekolah, seperti itu. Dan dimana tujuan itu pun untuk bisa menciptakan kekeluargaan yang ada di sekolah, bisa saling tolong-menolong dalam tugas, dan bisa mencapai tujuan bersama, baik itu dalam hal pembelajaran maupun dalam administrasi, seperti itu.
poin yang keempat yaitu melaksanakan pengelolaan kepegawaian, yang dimana pengelolaan kepegawaian itu meliputi 7 hal. Yang pertama itu perencanaan pegawai, yang kedua itu pengadaan pegawai, yang ketiga pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat promosi dan mutasi, yang kelima pemberhentian pegawai, yang keenam kompensasi, yang ketujuh penilaian pegawai, yang dimana 7 hal itu sangat penting agar sekolah itu bisa mendapatkan tenaga pendidik yang berkualifikasi dan kemampuan yang sesuai sehingga dapat melakukan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Seperti itu. Baiklah, tadi telah dipaparkan oleh kedua teman saya, yaitu Teh Siti Jubaidah dan Teh Novika, tentang fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai administrator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi, supervisi pendidikan yaitu ada 2. Yang pertama, supervisi akademis, dan yang kedua, supervisi administrasi. Adapun supervisi akademis adalah kegiatan pembimbingan yang ditunjukkan untuk perbaikan kondisi baik personal maupun material, yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik agar tercapainya tujuan pendidikan. Adapun supervisi administrasi, yaitu pada pelaksanaannya hanya difokuskan kepada guru, seperti cara mengajar guru, cara penyampaian materi kepada siswa, ataupun pendekatan sosial antara guru dengan siswa. Kemudian, tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru saja, tetapi pertumbuhan proses guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepemimpinan dan pembinaan human relation yang baik kepada semua pihak yang terkait. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip supervisi dan fungsi supervisi. Mungkin telah dijelaskan oleh teman saya tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, dalam pelaksanaannya sebagai supervisor, maka kepala sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu ilmiah, mencakup unsur sistematis, objektif, menggunakan alat atau instrumen. Sistematis yang berarti dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Objektif artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi atau pendapat sendiri. Menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap prinsip belajar mengajar. Terus yang kedua, dari prinsip-prinsip supervisi ada demokratis. Demokratis itu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu kooperatif, maksudnya adalah seluruh staf dapat bekerja sama dan mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dan yang terakhir dari prinsip-prinsip supervisi ada konstruktif dan kreatif. Konstruktif dan kreatif ini membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensinya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi supervisi. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Oleh karena perubahan terus-menerus terjadi sehingga kegiatan sekolah juga makin bertambah, maka perlu adanya koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Yang kedua yaitu ada memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Dalam masyarakat demokratis,
kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan harus melalui latihan yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu ada memperluas pengalaman guru-guru. Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia selalu ingin mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin. Terus ada menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan manusia. Semua orang percaya bahwa manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Terus ada memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus melalui penelitian. Selanjutnya ada menganalisis situasi belajar mengajar. Terus ada memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota. Setiap guru mempunyai potensi dan dorongan untuk berkembang. Ada memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Mungkin dicukupkan sekian video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.